Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menurunkan ilmu yang bermanfaat dan penuh berkah. Semoga yang hadir ini nanti menjadi waliullah, khususnya Abadri sama Umi Evi yang ulang tahun. Semoga menjadi walinya Allah, wakilnya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lihat Al-Qur'annya halaman 217 paling atas sendiri. Kita baca ayat 62, 63 dan 64. Ala inna awliya Allah. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah. Ingatlah sesungguhnya para wali Allah. La khaufun, tidak cemas, alaihim, atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Jadi para wali Allah itu punya ciri tidak cemas dan tidak sedih. Siapa yang disebut wali Allah? Yang disebut wali Allah adalah alladzina amanu, yaitu mereka orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa. Jadi menurut Al-Qur'an wali Allah itu sangat simpel, yaitu yang beriman dan yang bertakwa, bukan orang yang memiliki kelebihan macam-macam. Kalau memiliki kelebihan macam-macam, bisa sihir, bisa ilmu hitam. Tapi kalau beriman dan bertakwa, itu pasti punya karomah. Ketika kita beriman dan bertakwa, nanti dengan sendirinya Allah akan menganugerahi karomah. Kemudian ciri wali Allah, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka selalu mendapatkan kabar gembira, bocoran dari Allah. Lahumul busyra.
Ini yang menjadikan tidak sedih dan tidak khawatir. Lahumul busyra, bagi mereka kabar gembira, fil hayati dunya wa fil akhirah, dalam hal masalah urusan dunia dan urusan akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan, tidak ada keraguan terhadap kalimat-kalimat Allah. Artinya apa? Para wali Allah itu sangat yakin terhadap firman-firman Allah. La tabdila, tidak ada keraguan, tidak ada perubahan sedikit pun. Zalika wal fauzul azim, yang demikian itu merupakan keuntungan yang sangat agung. Fauzul azim. Sekarang lihat buku Arba'un Nawawi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Semoga Allah ridha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah berfirman. Ternyata hadis ini adalah hadis qudsi. Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harbi, maka aku nyatakan perang. Jadi siapa yang memusuhi wali Allah, maka sama dengan perang dengan Allah. Semoga Abadri, Evi jadi wali Allah. Kita semua juga, tidak ada yang kebetulan, ya. Tidak ada yang kebetulan. Wali Allah, wakil Allah sesuai dengan potensinya, sesuai dengan makomnya. Sering saya katakan kepada jamaah pulang umroh dan pulang haji, tanda kemakburan umroh dan haji, pulang ke tanah air menjadi inni ja'ilun fil ardi khalifah, menjadi wakilnya Allah, menjadi khalifahnya Allah. Dan seharusnya tidak hanya pulang umroh dan haji, seharusnya setiap selesai sholat. Karena di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin itu artinya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Karena manusia diciptakan di muka bumi ini mampu mengalahkan iblis dan mampu mengalahkan malaikat, karena derajatnya adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah, sangat mulia, bahkan diiringi oleh malaikat, diiringi oleh iblis. Tolong tongkat inni ja'ilun fil ardi khalifah harus kita perbarui setiap selesai sholat. Barang siapa yang memusuhi wakilnya Allah, memusuhi walinya Allah, maka Allah menyatakan perang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaraituhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu amal yang paling saya cintai kecuali amal ibadah fardu. Ibadah fardu. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku selalu mendekatiku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai saya mencintainya. Sampai saya mencintainya. Kalau ada hamba Allah menjalankan amal ibadah fardu plus sunnah, dan kita tahu bahwa
amal ibadah fardu yang paling dicintai Allah adalah sholat. Masih ingat hadis Rasulullah ketika sahabat itu bertanya, ayyul a'mal ahabba indallah, amal apa yang paling dicintai Allah? Qala, Nabi menjawab, as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Summa ayyu, kemudian apa? Birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayyu, kemudian apa? Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Amal ibadah fardu yang paling dicintai Allah adalah sholat. Insya Allah kalau kita riyadhah, mentirakati, mempelajari sholat, berarti jalan untuk mendapatkan cinta Allah. Cinta Allah. Dan tadi ketika sholat isya, ada suasana hadis Rasulullah yang berbunyi, hubbiba ilayya minad dunya, hatiku dijadikan cinta melebihi dunia seisinya terhadap 3 perkara. 1, an-nisa'u, perempuan. 2, wattibu, parfum, wangi-wangian. 3, waju'ilat qurratu aini fis shalah, hatiku dijadikan jatuh cinta kepada sholat. Jadi berbahagialah kalau hati kita sudah diukir cinta sholat, lama rasanya sebentar. Berbahagia, berarti itu tanda kewalian. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di antara tanda kewalian, di antara tanda wakil Allah, dibuat jatuh cinta, dibuat jatuh cinta kepada amal yang dicintai. Ada di buku Kemilau Permata Sholat. Masih ingat doa kita? Allahumma inni as'aluka hubbak, aku mohon cintamu, wa hubba man yuhibbuka, dan cintanya orang yang mencintai, cintanya para nabi, para sahabat, tabi'in, para wali. Wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik, cinta kepada amal yang mampu mengantarkan kepada cintamu. Waja'al nafsaka ahabba ilayya minal ma'il barid wa mali wa ahli, dan jadikanlah jiwamu ya Allah, dirimu ya Allah, lebih aku cintai daripada air dingin, harta dan keluarga. Jadi ketika kita melakukan amal ibadah fardu sunnah sampai nanti mendapatkan hatta uhibbahu, sampai aku Allah mencintainya. Kalau sudah dicintai Allah, lihat matan hadis, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintai yang bersangkutan, maka aku menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Masya Allah. Wa basarahu alladhi yabsiru bihi, dan aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Wa yaduhu allati yabtisu biha, dan aku, kata Allah, menjadi tangannya ketika dia memukul. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya ketika berjalan. Nah, ini yang menarik juga. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu, dan jika hamba tersebut minta, berdoa kepadaku, pasti benar-benar aku beri. Wala in ista'azani la'u'idannahu, ketika dia minta perlindungan, maka kami lindungi. Alhamdulillah, kita mendapatkan beberapa keajaiban doa yang dikabulkan Allah ketika kita ada niatan untuk membangun pondok Al-Khusus. Alhamdulillah, ada hamba Allah amal jariah cek di akhir Ramadan.
Kemudian 2 pekan yang lalu ada hamba Allah yang amal jariah 1 ekor sapi. Sapi wasikit. Sapi. Akhirnya saya komunikasikan gimana kalau dialihkan kepada pembangunan. Beliaunya berkenan. Semoga itu tanda-tanda bahwa kita semua adalah menjadi wakilnya Allah, dari Allah untuk Allah. Kalau dari Allah untuk Allah, semoga penglihatan kita, pendengaran kita, tangan kita, kaki kita, Allah terlibat. Kenapa? Karena bangun tidur sampai tidur lagi yang dipikirkan adalah agamanya Allah. Yang dipikirkan adalah perjuangan. Nah, kalau bicara tentang hadis qudsi ini nyambung kepada doa ruku, bisa dibuka yang membawa buku Generasi Cinta Salat pada halaman 31, doa ruku. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ya Allah, aku rukuk kepadamu, aku iman kepadamu, aku Islam menyerah kepadamu, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. Khosya'alaka sam'i, aku khusukkan telingaku, wa basori, mataku. Nah, di sini ketika kita pada saat rukuk khosya'alaka sam'i, ini tersirat, ya Allah bersihkan, ya Allah bersihkan hijab-hijab telinga yang menjadikan kami tidak peka kepada firman-Mu, tidak peka kepada sabda Rasulullah, tidak peka dengan azan, tidak peka dengan mau'izatul hasanah. Ini buku Generasi Cinta Salat. Nah, ini baik, sesuai janji saya. Kemarin saya mutola'ah Abadri menemukan doa yang sangat bagus. Doa yang sangat bagus. Buku Mukhtarul Ahadits halaman 205. Bunyi doanya seperti ini. Allahumma ftah masami'a qalbi li dzikrika. Ya Allah, jenengan buka pendengaran hatiku, pendengaran hatiku, masami'a li dzikrika, untuk zikir kepadamu. Warzuqni ta'ataka, anugerahkan kepadaku untuk taat kepadamu. Wa ta'ata rasulika, taat kepada Rasulmu. Wa amalan bi kitabika, dan amal sesuai dengan Al-Quran. Doa ini doa Rasulullah dan komunikasi batin beliau dengan Allah. Semoga kita terpanggil. Kalau kita terpanggil, berarti hati kita ini sudah satu channel, sehati. Kalau tidak satu channel, gak akan tertarik dan tidak akan terpanggil. Doa sholat itu tuh kan banyak sekali. Kita sudah terpanggil apa tidak? Doa di dalam Al-Quran itu kan banyak sekali. Kita terpanggil apa tidak? Terus terang, doa ini saya belum tahu teksnya, tapi jiwa saya membutuhkan ini. Dan berkali-kali kami sampaikan bahwa di dalam hati itu ada dimensi-dimensi. Betul? Kadang A dan B sudah dibuka sama Allah, tapi C itu belum. Rasulullah menggunakan teks masami'a qalbi. Masami'a itu kan jamak taksir, Bu Anis. Masami'a, pendengaran hati. Ketika kita doa ruku, khosya'alaka sam'i, aku khususkan telingaku, tolong dibuka ya, punya pendengaran yang peka. Wa basori, aku khususkan mataku, buka ya Allah mata zahir dan batinku. Seperti itu.
Kalau sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semoga telinga kita kecipratan maha mendengarnya Allah, mata kita kecipratan maha melihatnya Allah. Sehingga lihat, sehingga apa yang kita lihat itu Allah tok. Apa yang kita lihat itu Allah tok. Fa ainama tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Kemanapun kita menghadap, di situ wajah Allah. Kenapa? Karena Allah sudah terlibat. Allah sudah terlibat. Jenengan pernah nggak ngelamun? Orang ngelamun itu lihat, melihat tapi tidak melihat. Kemudian yang kedua, jenengan pernah lihat orang ngelamun? Silakan panggil. Mendengar tapi tidak mendengar. Masuk akal? Gara-gara ngelamun, melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar. Terus pertanyaan saya, kalau sholat ngelamun gimana? Singguyu pasti pengalaman. Bisa nggak saya katakan siapa yang sholatnya ngelamun walaupun seakan-akan mendengar bacaan imam, mendengar tapi tidak mendengar? Ada di buku saya di atas saya wudhu, wala takunu kalladzina qalu sami'na. Janganlah engkau menjadi orang yang berkata saya mendengar, wa hum la yasma'un, pada hakikatnya mereka itu tidak mendengar. Jadi kotoran telinga dengan kotoran batin telinga lebih membahayakan kotoran batin telinga. Apa? Kemaksiatan telinga. Makanya sebelum sholat seharusnya ketika wudhu itu juga membersihkan hadasnya telinga. Bukan kotoran telinga, bukan sekedar kotoran, tapi hadasnya telinga. Paham maksudnya hadas itu? Dosa-dosa yang nempel pada telinga itu loh, minta dibersihkan. Dan hanya Allah yang bisa membersihkan. Ketika membasuh muka, mata juga sama, minta dibersihkan. Sehingga kita punya pandangan basirah dan kita punya pendengaran basirah. Yang nanti muaranya adalah yang mendengarkan itu hati, yang melihat itu juga hati, yang memahami adalah hati. Idza soluha, kalau hatinya itu sudah soleh, sudah sehat, soluha jasada kullu, maka semua tubuh itu akan soleh. Ini doa yang luar biasa. Allahumma ftah masami'a qalbi li zikrika. Kok ada li zikrika itu lebih menarik lagi. Dan dengan buka pendengaran hatiku untuk zikir. Jadi hakikat zikir itu kan dari jiwa, dari qalbu yang paling dalam. Bagaikan seperti jatuh cinta yang sangat dalam. Kalau begitu jatuh cinta itu hakikatnya bukan ucapan I love you dari lisan, tapi dari, bisa nggak zikir kita seperti itu? Ketika kita bisa, Masudin masuk kepada hadis qudsi, wa in zakartani fi nafsika zakartuka fi nafsik. Ketika engkau menyebut namaku, mengingatku di dalam jiwamu, maka saya sebut di dalam jiwaku. Berarti jiwa ketemu jiwa. Kalau sudah masuk pada asror, sir itu kan rahasia, Mas Bri. Kalau asror itu adalah rahasia. Saking rahasianya sampai tidak bisa berucap. Saking dekatnya, jenengan pernah berbisik gak? Tolong jawab, ada nggak orang berbisik teriak? Kok guyu? Makanya ketika orang itu berteriak, maka masih ada jarak. Paham? Makanya ketika orang zikir itu bersuara, berarti masih ada jarak. Ketika tidak ada jarak, berarti zikirnya berbisik.
Kalau semakin dekat, berbesi itu tidak ada, kelutek-kelutek. Yang ada itu adalah tarikan batin ketemu batin. Lihat, kalau tarikan batin ketemu batin, tarikan batin ketemu batin, ini terjalin berhari-hari, kemudian berbulan-bulan, bertahun-tahun. Berarti betul apa kata Allah? Penglihatannya adalah penglihatan, gitu ya. Pendengarannya adalah pendengaranku. Jadi orang itu kalau sudah hatta uhib bahu, ketika sudah dicintai Allah. Kita sekarang pindah dulu deh sebelum cinta kepada Allah. Ketika kita sesama cinta, kita kan pasti ngomong kita ini setubuh, sejiwa, menyatukan. Ya. Saking dekatnya sampai disebut menyatu. Jenengan tahu anak itu kalau terjadi apa-apa, ibunya terasa. Sekarang dibalik, kalau ibunya terjadi apa-apa, anaknya terasa. Belum anaknya, belum tentu. Tapi kenapa kalau orang tua itu lebih terasa? Iya, darah dagingnya, terutama ibu. Kalau bapak ada ibu lain nggak terasa. Pak Edi cerdas sekali. Betul nggak? Kenapa? Karena dia dulu di rahimku, detak jantungku bersama. Betul nggak kira-kira? Iya. Makanya lebih peka ibu daripada bapak. Wong bapak iku mek nandur benih tok mari ngono ditinggal. Kalau ibu 9 bulan, betul nggak? 9 bulan. Semoga, lihat saya, semoga kita berada di suasana Bismillahirrahmanirrahim. Itu suasana rahim, suasana kasih sayang Allah. Seperti apa itu? Ya seperti cintanya ibu kepada anak. Kalau cintanya ibu kepada anak sampai mati, tapi kalau cintanya anak kepada orang tua belum tentu. Betul? Sekarang kita balik. Kalau cintanya Allah kepada hamba sampai mati, tapi kalau cintanya hamba kepada Allah, ya mati teman-teman. Saking matinya sampai tidak ada cinta. Ngerti maksudnya? Bukankah manusia diciptakan ini karena kasih sayang Allah, karena cintanya Allah? Betul? Anak lahir pun juga buah kasih sayang, betul nggak? Dan itu dibawa. Jadi salah kalau ada hamba Allah mengatakan Allah itu jauh, Allah itu dekat. Allah tidak pernah menjauh, tapi hamba yang menjauh. Coba sekarang ketika hamba berusaha mendekati Allah, wa in danauta minni shibron danautuka zira'a. Ketika hamba Allah bergerak sejengkal, Allah sudah sehasta. Hamba sehasta, Allah sedepak. Hamba berlari, hamba berjalan, Allah sudah berlari. Jadi kemarin kami sampaikan di Masjid Al-Ikhlas, Mas Bri hadir, kemudian Mas Wahdi juga hadir. Jadi kalau gerak sholat itu harus ada niat mendekati. Bacaan doa sholat harus ada niatan untuk mendekati, menggerakkan jiwa. Mulaku Rabbi, ada niat untuk mendekati, maka nanti akan terjadi didekati. Mendekati, didekati. Kalau bahasa cinta kan PDKT, pendekatan. Betul enggak? Apakah semua yang pendekatan itu diterima? Perempuan tolong jawab, biar laki-laki mendengar. Apakah setiap laki-laki yang PDKT itu selalu diterima? Enggak.
pasti diseleksi. Siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tulus, siapa yang dari hati. Kalau dari hati pasti diterima. Sekarang kita aplikasikan di dalam sholat. Ini sholat jamaah. Apakah semua jamaah ini niat mendekati di dalam geraknya atau di dalam bacaan doa sholat? Belum tentu. Kemudian yang niat mendekati apakah semua diterima? Jangan-jangan yang niat mendekati tendensius. Ini ada perempuan mau dinikahi oleh laki-laki, tendensi harta apa? Iya, karena dia janda kaya. Tendensi kan? Betul enggak? Tendensi. Kalau perempuan manusia bisa ditipu perempuan? Ini kayaknya jadi korban semua. Tapi kalau Allah yang serba tendensi kira-kira diterima enggak? Yang karena dunia, bukankah itu karena tendensi? Betul? Yang diterima itu yang tulus dan yang ikhlas. Berarti nggak main-main. Ibadah fardu sama ibadah sunnah itu targetnya ada hatta uhibbah, sampai mendapatkan cinta Allah, mencintai dan dicintai, mendekati dan didekati. Kita ini terus baik, nggak pernah itu kasihan ya. Kasihan orang kita bertepuk sebelah tangan itu kasihan. Bu Tuti masih ingat kan? Enak nggak mencintai sama dicintai? Kalau dicintai itu jual mahal. Kalau mencintai itu bomba bro. Kalau mencintai itu bomba. Tapi kalau dicintai traktir. Ya Allah ya Karim, ya Allah. Jadi Allah itu tidak bisa ditipu, mencintai dan dicintai, mendekati dan didekati. Menurut hadis qudsi ini tadi, untuk mendapatkan cinta Allah dan mencapai derajat waliullah, tidak ada lain kecuali amal ibadah fardu dan sunnah. Kemarin sudah saya sampaikan di Bu Tuti dan kawan-kawan, sholat tahajud itu kan sunnah, tapi bagi Rasulullah itu mewajibkan dirinya itu tahajud. Kenapa? Karena sudah ada hubungan mesra cinta dengan Allah. Itu sesuatu yang sunnah menjadi wajib. Semoga paham. Orang itu kalau sudah jatuh cinta, menjemput itu kan sunnah. Menjemput itu kan sunnah, tapi itu langsung hukumnya itu menjadi ini gimana ini? Sudah ada yang nyebut enggak, aku ayo. Lu bisa jemput, aku ayo. Mewajibkan dirinya. Semoga paham. Aslinya Rasulullah itu mau mewajibkan sholat tahajud, tapi takut umatnya merasa terbebani. Makanya bagi orang yang sudah ada hubungan dekat dengan Allah, maka mewajibkan dirinya tahajud. Coba tanyakan kepada jiwa kita masing-masing. Masih sunnah apa wajib? Kalau misalnya kelewatan, merasa sedih apa gembira? Dan ini sering tahajudnya apa tahajudnya? Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Itulah cinta kita kepada Allah. Betul kira-kira? Betul ya? Kemudian ketika kita itu sudah merasakan sholat itu enak, nyambung dan lain sebagainya, ketika sholat sunnah itu ada bedanya. Ada bedanya? Ya seharusnya gak ada bedanya antara sunnah dengan wajib. Paham maksudnya? Ya tetap sunnah itu seakan-akan wajib. Kenapa? Kita dipahamkan ketika kita sholat sunnah itu ternyata Mbak Evi nambali sholat sunnah, sholat wajib kita yang ngantuk. Dan itu berapa itu kalau dikalkulasi mulai balik sampai sekarang? Yang ngantuk, yang males, yang resepsi, yang ajar.
Coba enggak? Gitu kira-kira berani asal-asalan. Nah, kalau sholat wajibnya itu sudah asal-asalan, sunnahnya itu pasti asal-asalan. Wong yang wajib aja asal-asalan kok, logikanya sunnahnya tambah ngalah mek sunnah kok. Doa-doa sholat itu kan banyak yang sunnah, halah wong sunnah aja. Ketika kita sudah ada hubungan batin, cinta kepada Allah, itu menjadikan doa itu bukan sekedar doa yang hanya kepingin dikabulkan, tapi di balik doa itu sudah ada hubungan batin, sudah ada hubungan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhir doa ini, pada doa yang kelima, halaman 72, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat. Wa min qalbin la yakhsha, lindungi dari hati yang tidak khusus. Wa min nafsin la tasba', lindungi dari nafsu yang tidak puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, lindungi dari doa yang tidak dikabulkan. Itu Busri, halaman 72. Kemarin kami dipahamkan yang disebut dengan doa yang tidak dikabulkan, wa min da'watin la yustajabu laha, Bu Anis, ini punya makna kita harus minta perlindungan dari Allah. Doa-doa dalam sholatnya nggak ada rasanya itu, paham? Doa kata per kata kok tidak ada rasanya, tidak ada madunya, itu harus mohon perlindungan. Dan itu rasanya hambar, betul? Dan tidak akan mau lama di situ. Ngerti maksud saya? Wa min da'watil la yustajabu laha, lindungi dari doa yang tidak ada sambutannya, tidak ada rasanya. Jadi nanti kalau rasa doa itu sudah diturunkan oleh Allah, maka pembicaraan itu akan mengalir dengan sendirinya. Kayaknya dengan masih bingung deh. Kalau kekasih ketemu kekasih dan ada cinta, itu bicaranya dengan hati apa otak? Karena bicaranya dengan hati, dia lupa jam. Dan pembicaraan tidak bisa dibendung dari hati. Sistematis apa aja kira-kira? Sistematis apa aja? Acak. Kenapa? Karena jiwanya connect dan ada cinta ketemu cinta. Ini namanya dakwatin yustajabah. Doa yang ada rasanya, doa yang ada sambutannya. Yang kita takutkan kan doa bertepuk sebelah tangan, tidak ada arah. Nah, kita ini sering dua arah apa tidak arah? Tidak ada arah. Nah, orang kalau ngelamun itu ada arah apa tidak ada arah? Oh, betul nggak kira-kira? Nah, ketika doa itu ada cinta, diterima dan disambut, pasti dua arah. Ketika dua arah, lihat, ketika dua arah, ada ngelamun nggak? Nggak ada. Saya mancing Pak Zikir, digondol dua arah, bisa ngelamun? Enggak. Lo yang tadinya ngelamun kan, tiba-tiba digondol. Enggak. Jadi bisa dipastikan orang yang sholat ngelamun itu pasti gak ada sambutan. Betul ya kira-kira? Oke, jenengan pernah nelpon? Ya. Ketika orang nelpon nyambung dan itu cinta bersama kekasihnya, itu semuanya kosong. Dia fokus di sana. Betul nggak? Ya. Dan tolong amati orang yang lagi telepon-teleponan. Satu arah.
dan semuanya dianggap pasir. Satpam pasir, polisi pasir. Seperti itu dasarnya, itu connect itu seperti itu. Dan kira-kira logis nggak ketika sambungan batin itu luar biasa, nggak ingat jam itu menembus ruang dan waktu, itu logis. Ketika ada sambungan, sambutan dan cinta, maka semuanya itu menjadi satu. Hanya aku dan mantap. Betul nggak? Hanya aku dan kamu. Ketika hanya aku dan kamu kan berarti la ilaha illa ana, la ilaha illa anta. Hanya aku dan kamu. Lihat kekasih dengan kekasih ketemu. Hanya aku dan kamu. Ya Allah, enak ngontrak madonya ini. Ya Allah, seperti itu. Jadi betul, para wali Allah itu punya ciri seperti itu. Sehingga apa? Sehingga tidak ada apa tadi? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali Allah itu tidak cemas dan tidak sedih. Kemudian alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu beriman dan mereka itu bertakwa. Lahumul busyra, mereka itu selalu mendapatkan bocoran, mendapatkan kabar-kabar rahasia, mendapatkan kabar-kabar sir, mendapatkan kabar-kabar asrar, rahasia. Wabil akhirati hum yuqinun, kepada berita-berita akhir semakin beryakin. Subhanallah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadikanlah kami khalifah, wakil wali-walimu ya Allah, bil istiqamah was-sabri wal ikhlas wal amanah ya Allah. Teguhkan ya Allah, teguhkan kewalian kewakilan kami ya Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah bil istiqamah was-sabri wal ikhlas wal amanah. Allahumma ja'alna wa azwajina wa auladina wa ashabina min awliyaik. Jadikanlah kami, istri, suami, anak cucu kami, sahabat-sahabat kami, wali-walimu ya Allah, min awliyaik wa ja'alna min ahli ta'atik. Allahumma aftah qulubana, Allahumma aftah masami'a qalbina bidzikrika. Buka pendengaran hati kami untuk bisa zikir yang disambut. Warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Ya Allah, buka pendengaran zahir batin kami, buka penglihatan zahir batin kami, buka pendengaran zahir batin hati kami ya Allah. Buka ya Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun.
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Masuk. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika waj'al nafsaka ahabba ilayna minal ma'il barid wa mali wa ahli. Kami mohon cintamu, cintanya para nabi, para wali, cinta kepada amal yang mengantarkan kepada cintamu. Ukir hati kami dengan cinta sholat. Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu aini fi sholat. Ya Allah, ukir hati kami cinta alaqah tamat surga ya Allah. Jadikanlah Abantri, Umi Evi, wali-walimu, sahabat-sahabat kami yang hadir semua ini wali-wali. Rasakan Rabbana taqabbal minna, dengan terami pengorbanan kami yang masih pasir ini ya Allah, jauh daripada sempurna. Rabbana taqabbal minna, dengan terami perjuangan kami yang baru pasir ini jauh dari sempurna. Dengan terami, silakan tunjukkan dengan terami ya Allah. Kalau dihisab ikhlasnya masih jauh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus mas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Rindu ini ya Allah, rindu. Masih jauh ya Allah. Dengan bimbing hamba yang al-fakir, yang miskin ini ya Allah. Baik. Insya Allah buku ini dihadirkan Allah untuk membimbing kita, untuk menjadi orang-orang soleh, untuk menjadi para wali Allah, untuk menjadi para wakil Allah. Insya Allah tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Dan mari kita berdoa untuk mendapatkan cinta Allah. Kalau di dalam doa tidak, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Di sini enggak ada, tapi di buku Gemilau ada. Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kami, segala puji milikmu. Hamdan katsiran thayyiban, pujian yang banyak dan yang baik. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih, di dalamnya diberkahi, di atasnya diberkahi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, semoga mendapatkan cinta dan ridho. Saya membaca itu merasa bahwa pujian kita itu belum baik. Pujian kita itu belum baik. Baiknya itu baru menurut kita. Jangan-jangan pujian kita baru mengejek. Kenapa saya katakan mengejek? Iya, memuji itu kan sejauh tahunya. Memuji itu sejauh tahunya. Kalau tidak tahu, bukan namanya memuji. Pernah saya buat contoh, ada 10 orang
Kita salaman biasa-biasa saja. Ternyata setelah salaman dengan orang ke-10, ada orang yang membisikkan kita, yang nomor 5 tadi itu bupati. Loh, iya tak? Masa Allah, kalau tahu bupati itu mungkin dudukku rodok nemu. Tahu dan tidak tahu ternyata hormat dan pujiannya itu beda. Betul nggak? Ternyata yang nomor 7 tadi itu yang ngasih kamu uang 1 M itu. Iya tak? Gitu. Makrifat itu penting. Makrifat itu artinya tahu. Semakin tahu itu semakin hormat. Dan tahu kita itu di dalam hadis, ilmu kita dibandingkan Allah seperti jarum dimasukkan ke lautan, ditarik, dan yang netes itu. Paham mas? Kita ngomong alhamdulillah, terima kasih ya Allah, atau memuji itu kan sejauh tauhid. Anak kecil itu juga bilang ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Orang dewasa juga bilang ya Allah, ya Allah, ya Allah. Teksnya sama kan? Sama, tapi jeroannya. Kalau ya Allahnya orang dewasa pernah bangkrut, pernah gagal, itu nemen. Putih balani balik. Kalau anak kecil kan belum ada tempahan ya Allahnya. Betul. Kalau Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ada tempahannya, jebur laut. Kalau kita itu baru di majelis zikir, makanya kedalamannya nggak bisa menyamai Nabi Yunus, kecuali nanti kalau ditatangkan paus masalahnya nggak selesai nggak tahu lagi. Semoga dipahamkan Allah. Betul. Agar kita itu sadar, memuji itu harus minta bimbingan yang baik. Memuji yang baik. Belum masih menghina, masih mengejek. Dari segi temenan saja masih jauh. Apalagi dari segi sejauh mana makrifat, kenal dan tidak kenal. Semakin kenal, semakin Allah mengenalkan dirinya, itu semakin tahu ya Allah kemarin saya belum memuji, karena tahuku baru 5. Sekarang kalau tahuku 7 berarti pujianku meningkat. Betul. Kalau tahunya itu menjadi 30, maka kita akan tersenyum ketika melihat pujian kita di level 2. Betul nggak? Masya Allah, seperti itu. Makanya tidak ada kata lain kecuali Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, jangan terami. Belum lagi bicara Mbak Evi ketika setan sudah merusak dengan pernik-pernik dan lain sebagainya. Ampun ya Allah, jangan-jangan saya menghadap kepada Allah amalku hangus ya. Betul nggak? Karena setan itu berusaha menghanguskan dari segala penjuru itu. Jangan dihanguskan ya Allah, jangan dihanguskan. Baik, yang sudah amal alhamdulillah, tapi jangan pede. Harus diimbangi Rahman Rahim ya Allah. Jenengan terami ya Allah kajian ini ya Allah. Jenengan terami sedekah kami ya Allah yang jauh daripada ikhlas. Jenengan terami. Rabbana la tu'akhidna in nasina al aqra. Itu senjata kita. Jangan kau siksa ketika kami lupa dan salah. Walaupun sudah amal itu loh, masih banyak salahnya. Betul enggak? Belum lagi ketika didatangkan males, Masya Allah, setan ini ketok, Masya Allah, nggak berdaya. Betul. Ketika malesnya itu didatangkan sama Allah itu, Masya Allah. Atau pas ngantuk kemudian sholat gimana rasanya? Mboknya di video sekali-kali. Ya Allah, betul nggak kira-kira? Jadi kuncinya tadi menurut hadis qudsi adalah amal ibadah wajib dan sunnah.
amal ibadah wajib dan sunnah. Nah, sunnah ini nanti akan meningkat seakan-akan wajib ketika ada cinta Allah. Zikir itu sunnah enggak? Sunnah. Tapi kalau ada cinta kepada Allah, enggak ada yang bisa menahan. Kamu enggak boleh zikir. Ya terserah saya dong. Kalau saya mau jatuh cinta, mau muji kekasih saya, ya terserah saya. Sampean itu kok kemana-mana cerita kekasih sampean, ya terserah saya. Lihat orang yang jatuh cinta itu, halangi untuk menyebut nama kekasihnya, bisa nggak? Nggak bisa, karena ini memanggil terus, nggak betah kalau tidak cerita. Betul? Kita itu nggak betah itu kalau nggak menceritakan Quran dan hadis, tidak membicarakan Allah itu nggak betah, karena bertolak belakang dengan ini. Nah kita itu ibu-ibu kebalikannya. Aku kok kau nggak ngerasani kok gondong. Saya ini kalau nggak ngerasani kayak gondong. Boleh ngerasani asalkan ngerasani Allah. Ngerasani Allah. Jadi orang ada Allahnya dan tidak, itu tergantung yang keluar itu apa. Yang keluar apa? Lihat ceret, lihat botol itu, kalau keluarnya susu berarti dalamnya susu, kalau keluarnya itu teh berarti dalamnya teh. Nah kita ini yang keluar sering apa? Sering apa? Itu menunjukkan bahwa kita wakil Allah dan tidak di sini. Ya Mbak Ivi ya. Kita hari-harinya itu memperjuangkan siapa? Mulai pagi ngurusi apa? Sampai tidur itu juga ngurusi apa kita itu? Disibukkan apa? Ngerti maksud saya? Untuk mengetahui kita wakil Allah atau tidak wakilnya Allah itu, yaitu kita ini disibukkan apa? Dan disibukkan bersama siapa? Itu kayaknya teman kita di surga atau di neraka. Kok dengar-dengar gitu? Betul nggak? Sekarang di dunia ini kita berteman dengan siapa, duduk di mana, bersama apa dan bersama siapa, itu jelas fotokopi kita nanti di akhirat. Kalau kita tidak kenal Allah, tiba-tiba ajal kenal Allah, nggak logis. Iya, betul. Tapi kalau hari-hari kita itu kenal Allah, mempelajari Quran dan hadis, memikirkan agama Allah, ya di akhirat itu kayak gini nanti. Jadi gambaran akhirat kita itu sudah ada, globalnya itu sudah ada. Kita sekarang disibukkan dengan apa dan siapa, yaitu nanti teman kita. Makanya di sini ada doa, Allahumma firli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah dan sayangilah, pertemukan kami dengan orang-orang yang punya derajat tinggi. Wa alhiqni birrafiqil a'la. Pertemukan kami dengan orang-orang yang punya derajat tinggi. Alhamdulillah, barokah doa ini didatangkan buku ulama-ulama yang punya derajat tinggi. Walaupun tidak berjumpa secara langsung, tapi berjumpa kitab dengan kitab, ruh dengan ruh. Beliaunya menulis ini kan ada ruhnya, ada hatinya, ada jiwanya. Kalau kita punya jiwa ketemu jiwa, Masya Allah, bagus. Itu namanya jiwa ketemu jiwa. Tapi kalau tidak jiwa ketemu jiwa, baik ini Mbak. Saya kasih contoh kemarin ketika Bu Anis, ya, Bu Edi, ketika jenengan itu buka album itu, yang dilihat apa? Fotonya Dewi. Kalau misalnya album ini nggak ada fotonya, lewat. Tapi kalau ada fotonya itu langsung mandek. Betul? Ketika di koran juga sama. Ketika nggak ada berita kita, kan ini aja. Tapi ketika Quran itu bahwa kajian ini diliput di Suriah, cari itu. Quran itu juga sama. Paham?
Quran itu juga sama. Kalau misalnya ada jiwa kita di ayat itu, terdiam enggak? Terdiam juga sama seperti kita. Kalau di kitab ini ada jiwa kita terdiam, anjenengan itu buka Quran itu menang tapi suwe. Masuk akal kira-kira? Betul nggak? Betul ya? Berarti kalau kita itu cocok dengan kitab itu ada jiwa kita di situ. Ya Allah, semoga manfaat. Ya, semoga manfaat. Matur suwun sangat, ini tidak ada yang kebetulan. Semoga kita diistiqomahkan di taman surga. Matur suwun sedekahnya Umi Evi sama Abatri kita doakan ya. Semoga barokah dan tembus kepada orang tua, alam barzahnya menjadi taman surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.